Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan ini work from home untuk orang-orang, ya sebenarnya seluruh bangsa di seluruh dunia, ya sebenarnya secara nggak resmi diberlakukan, dan kita semua mencoba untuk melakukan segala aktivitas semuanya di rumah. Dan saya juga ini nggak terlalu jauh dari rumah saya, dan saya sekarang pengen berbagi tentang satu berita yang ini lumayan menggemparkan dan baru. Semoga ini juga bisa membantu kalian semua untuk mengetahui fakta baru ini tadi. Saya baca dari kumparan.com. Nah, dan judulnya riset orang golongan darah A. Lebih rentan terinfeksi virus corona. Ini lumayan menggemparkan karena saya baru tahu juga. Kebetulan golongan darah saya O. Jadi kalau kamu semua yang bergolongan darah A, mendingan kamu jangan mem-fast forward video ini, dengarkan baik-baik, atau kalau enggak kamu coba cari di kumparan dan baca sendiri. Oke, saya bacakan. Sebuah studi terbaru mengungkap perihal kemungkinan orang dengan tipe golongan darah A lebih rentan terinfeksi virus corona. Oke, SARS-CoV-2. Sedangkan mereka dengan tipe golongan darah O disebut lebih resistan terhadap virus corona. Itu berarti saya, ya. Tapi kalau yang A, tetap teruskan mendengarkan. Penelitian tersebut melibatkan para ilmuwan dan dokter dari kota-kota di seluruh China, termasuk Beijing, Wuhan, Shanghai, dan Shenzhen. Riset bermula saat seorang periset China mengumpulkan pola golongan darah para pasien yang lebih dari 2.000 orang pasien yang terinfeksi virus di Wuhan dan Shenzhen. Peneliti lalu membandingkan dengan populasi orang sehat di kedua wilayah tersebut, antara Wuhan dan Shenzhen ini tadi, 2.000 orang. Dari sana peneliti menemukan bahwa pasien dengan golongan darah A menunjukkan tingkat infeksi yang lebih tinggi. Dan tak cukup sampai di situ, mereka pun cenderung mengalami gejala klinis yang lebih parah. Gejala klinis itu mungkin kayak sesak nafas, batuk-batuk, badan lemas, dan sebagainya. Gambarannya kira-kira virusnya seperti ini. Oke. Namun peneliti menekankan bahwa riset mereka masih sangat prematur, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan lainnya, seperti dilansir South China Morning Post. Jadi SCMP ini lumayan, istilahnya pemberitaan yang lumayan mengcover seluruh China. Dan di Hong Kong juga orang-orang kayak di Singapura pun mereka baca. Dengan hasil riset tersebut, peneliti mendesak pemerintah dan fasilitas medis untuk turut mempertimbangkan perbedaan golongan darah ketika merencanakan langkah mitigasi, pencegahan ya, atau perawatan pada pasien yang terjangkit virus corona. Mitigasi penanggulangan. Orang-orang dengan golongan darah A mungkin perlu secara khusus memperkuat perlindungan pribadi untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Begitu tulis para peneliti yang dipimpin oleh seorang dokter ini, Wang Xinghuan, bersama pusat pengobatan berbasis bukti dan terjemahan di Rumah Sakit Zhongnan di Universitas Wuhan. Jadi ternyata mereka memerlukan satu pendekatan yang berbeda pada golongan darah. Jadi harapannya pasien masuk ini golongan darahnya dicek dulu, golongan darah apa. Pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 dengan golongan darah A mungkin perlu menerima pengawasan yang lebih ketat dan perawatan yang lebih agresif. Begitu tulis si Pak Wang Xinghuan ini tadi. Sebaliknya, menurut riset yang dipublikasikan oleh Matt Reeves, bacanya gimana ya? Ditulisnya Mama Echo Delta Romeo X-ray India Victor.org. Golongan darah O memiliki risiko yang secara signifikan lebih rendah terhadap penyakit menular COVID-19 dibandingkan golongan darah non-O. Jadi O ini memiliki risiko yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Artinya yang tertinggi itu tetap A. Dan dari 206 pasien yang meninggal akibat COVID-19 di Wuhan, 85-nya, jadi dari 206, 85 orang yang memiliki golongan darah A, yang artinya itu 63% lebih banyak dibandingkan 52 orang dengan tipe golongan darah O. Pola seperti ini ditemukan pada kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda-beda.
Nah, jadi ini kayaknya memang penelitiannya masih prematur, tapi dengan sampel seperti itu, ini sudah dianggap sebagai sebuah hal yang harus diwaspadai. Mungkin bermanfaat untuk memperkenalkan golongan darah A, B, O pada pasien dan tenaga medis sebagai bagian rutin dari manajemen SARS-CoV-2 dan infeksi virus corona lainnya untuk membantu menemukan opsi manajemen dan menilai tingkat paparan resiko orang yang terinfeksi. Itu kata si Pak Wang tadi itu tadi. Nah, di tempat yang terpisah, Gao Yingdai, seorang peneliti dari Laboratorium Kunci Negara Hematologi Eksperimental di Tianjin, China, yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan, riset itu dapat ditingkatkan dengan ukuran sampel yang lebih besar. Meskipun 2000 itu tidak kecil, namun tidak jika dibandingkan dengan jumlah total pasien terinfeksi virus corona yang saat ini telah melebihi 180.000 secara global. Mungkin hari ini sudah nambah lagi ya. Angka 2000 ini menjadi sangat kecil. Cuman berapa persennya ini? Kurang dari 10%. 10%-nya aja 18.000. Iya, ini kecil sekali. Gao menilai keterbatasan lain dari penelitian ini terletak pada minimnya penjelasan tentang fenomena tersebut, seperti interaksi molekular antara virus dengan berbagai jenis sel darah merah. Golongan darah ditentukan oleh apa yang disebut sebagai antigen, sebuah zat yang terdapat pada permukaan sel darah merah yang dapat memicu respons imun. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kalian nggak tahu tentang golongan darah itu apa, nah ini saya bacakan. Ahli biologi Austria Karl Landsteiner menemukan golongan darah pada tahun 1901, menamakannya tipe A, B, AB, dan O. Penemuan ini memungkinkan transfusi darah yang aman dengan mencocokkan golongan darah pada kedua pasien atau lebih. Golongan darah bervariasi dalam sebuah populasi. Di Amerika Serikat, 44% populasi adalah tipe O, sementara sekitar 41% adalah tipe A. Berarti sisanya itu yang B, AB, dan ya itu tadi. Di Wuhan yang memiliki populasi sekitar 11 juta orang, ada 32% penduduk yang bergolongan darah O, sedangkan A itu 34% di antara orang sehat. Di antara pasien COVID-19 masing-masing sekitar 38 dan 25%. Nah, para ilmuwan masih tidak yakin bagaimana golongan darah yang berbeda berevolusi menyebabkan hal tersebut. Meskipun satu teori mengatakan bahwa mereka adalah ingatan genetik yang masuk kepada kita dari orang tua kita, yang lain berpendapat bahwa faktor lingkungan seperti ketinggian, suhu, atau kelembapan mungkin memainkan peran untuk mendukung peningkatan populasi golongan darah tersebut. Jadi golongan darah itu tergantung dari geografis satu daerah di mana orang tersebut tinggal dan melahirkan ya, tentu saja ya, hamil dan melahirkan. Perbedaan golongan darah telah diamati pada penyakit menular lainnya termasuk virus Norwalk, hepatitis B, sindrom pernafasan akut atau SARS dalam penelitian yang sebelumnya. Gao mengatakan studi baru yang dilakukan peneliti tersebut mungkin bisa membantu para profesional medis, tetapi warga negara biasa tidak harus menganggap statistik tersebut terlalu serius. Jadi kayak kita ini nggak usah terlalu takut. Tapi untuk medis, kalau terjadi sesuatu mungkin itu bisa membantu. Nah, jika kamu tipe A, tidak perlu panik, itu tidak berarti kamu akan terinfeksi 100%. Jika kamu tipe O, juga nggak berarti kamu kebal seperti saya. Anda masih perlu kamu sekalian masih perlu mencuci tangan dan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Ini Ibu Gao seperti itu. Tapi untuk selengkapnya silahkan baca di Kumparan dengan judul riset orang dengan golongan darah A lebih rentan terhadap virus corona ini. Oke, tapi apapun itu semoga kalian semua tetap bisa melakukan sesuatu, misalkan cuci tangan dan berusaha sebisa mungkin nggak keluar berinteraksi dengan orang-orang jika tidak diperlukan, dan semoga kalian dan keluarga kalian di sekitar kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Saya Denny Darko, semoga kita semua segera melalui krisis ini dan salam.